Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, mari kita mulai kelas Rais awal The Philosopher King in Islam, pertemuan keempat ya. Nah, sekarang itu kita pertemuannya tentang esensialisme in Islam gitu ya. Kalau kemarin kita bahas tentang hedonisme dan eksistensialisme. Nah, sekarang kita akan langsung ke kita akan membongkar gitu ya, membongkar esensi kehidupan gitu ya menurut umat Islam, menurut Allah. Nah, kalau kemarin kan ini ada 4 jenis kepemimpinan. Sekarang kita akan kita fokus di philosopher king dan kecerdasan moral. Ini kita di materi purpose. Nah, kemarin itu review ya sedikit tentang materi kemarin. Materi kemarin itu tentang ada 2 pandangan modern yang kita bongkar, yang dimana 2 pandangan ini adalah 2 pandangan yang mayoritas orang gitu ya memegangnya gitu ya, yaitu pertama hedonisme, yang kedua eksistensialisme gitu ya. Nah, hedonisme ini yang pertama adalah tesisnya gitu ya, mencari kenikmatan atau hedon gitu ya. Tapi kemarin kita antitesis gitu ya, bahwa mustahil lepas dari penderitaan gitu ya, dimana ada filsuf Aldous Schopenhauer gitu ya dengan filsafat pesimismenya gitu ya. Lalu kemudian jawaban terbaik adalah menjadi pribadi yang menerima segala sesuatu atau stoicisme gitu ya. Kalau Aldous Schopenhauer sendiri memberikan alternatif adalah asketisme gitu. Nah, problem dari kesimpulan kemarin adalah apakah hidup tidak perlu ambisi gitu. Kalau kita hanya menerima gitu ya, apakah kita tidak bisa hidup tanpa apakah kita tidak apa-apa hidup tanpa ambisi gitu. Gitu ya. Nah, akhirnya kita loncat ke eksistensialisme gitu ya. Nah, kalau eksistensialisme itu berawal dari kepercayaan Tuhan itu tidak ada gitu ya, naturalisme. Sehingga kemudian jatuhnya oleh Friedrich Nietzsche gitu ya, Tuhan telah mati, jadi kita tidak punya esensi gitu ya, Friedrich Nietzsche. Nah, Nietzsche ini kemudian memberikan solusi bahwa kita harus menjadi Ubermensch, yaitu manusia unggul atau Superman gitu ya. Jadi kita bebas ciptakan esensi kita sendiri gitu ya. Jadi eksis sebagai diri kita sendiri. Kan kebanyakan orang sekarang gitu ya. Orang ya bebas ya, maksudnya suka-suka aku gitu ya, suka-suka aku ingin menjadi apa gitu ya, nggak usah sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu ya. Kebanyakan orang seperti itu gitu ya, gitu ya. Lalu antitesisnya adalah karena sebenarnya banyak sekali bukti-bukti atau secara rasional gitu ya bahwa Tuhan itu harusnya ada gitu dari God of the Gaps dan sebagainya gitu ya. Maka kesimpulannya harusnya kita diciptakan dengan esensi, yaitu esensialisme. Esensialisme ini adalah bahwa kita diciptakan ada esensinya gitu ya, sama seperti kata Plato gitu ya, bahwa kita itu dunia yang kita lihat sekarang adalah dunia bayangan atau dunia bayangan yang dimana itu adalah bayangan dari dunia yang sebenarnya atau idea gitu ya, idea atau form gitu ya. Nah, ini kalau dalam Islam bukan dunia idea tapi Tuhan gitu ya, sumber segala yang sejati itu gitu ya. Jadi apa sih yang mau tapi pertanyaannya adalah apa esensi yang Tuhan berikan gitu ya sebenarnya gitu ya. Jadi problemnya kita ada 2 problem gitu ya. Dari pembahasan kemarin gitu ya, apakah hidup tidak perlu ambisi gitu ya. Yang kedua adalah apa esensi yang Tuhan berikan gitu. Nah, kan kemarin pembahasannya gini ya. Kalau dari Al-Quran, Allah sendiri sudah berkata bahwa tujuan hidup manusia adalah dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan hidup manusia itu adalah untuk beribadah gitu ya. Jadi udah jelas dalam surat Az-Zariyat ayat 56 gitu ya. Tapi emang kita bisa sembah itu gitu, maksudnya setuju gitu ya. Bahkan Akang sendiri gitu ya, Akang sendiri saat mendapat ayat ini langsung sedikit denial gitu, sedikit tidak setuju gitu ya. Kenapa gitu ya? Ya karena jika kita gitu ya membedah gitu ya, manusia ini makhluk hidup jenis apa gitu ya. Kan kalau Islam ini banyak sekali filsuf atau ilmuwan yang mendefinisikan, membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya gitu. Jadi manusia ini disebut dengan homo politicus, manusia sebagai makhluk politik dan sosial. Jadi manusia itu tidak bisa hidup tanpa sosial gitu, tidak bisa mengisolasi dirinya sendiri kalau mau bahagia gitu ya. Lalu homo faber gitu, manusia sebagai pembuat atau tukang. Jadi manusia itu pasti membuat sesuatu, pasti berkarya gitu, pasti membuat karya-karya nyata gitu ya, yang berdampak kepada ya. Jadi yang membedakan dengan makhluk hidup lainnya itu tidak membuat sesuatu gitu, tapi manusia itu membuat sesuatu gitu. Lalu ada homo sapiens, ini yang paling
menjadi nama ilmiah manusia gitu, Homo sapiens atau manusia yang bijak. Jadi ini yang membedakan manusia dari jenis-jenis manusia lainnya gitu, manusia yang berdiri lainnya, Homo erectus, dimana kalau Homo sapiens ini manusia yang berpikir, yang sudah memiliki bisa berpikir gitu ya. Lalu ada Homo economicus gitu ya, oleh Adam Smith gitu. Manusia sebagai makhluk ekonomi, jadi manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tapi sebenarnya itu juga memajukan kesejahteraan umum gitu ya. Lalu ada Homo aestheticus gitu ya, manusia memiliki dimensi estetika, jadi manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Kalau makhluk hidup lainnya itu tidak punya seni gitu ya, tidak punya tidak punya ketertarikan terhadap seni, atau tidak ada kecenderungan terhadap seni gitu ya, tidak punya kepekaan terhadap seni gitu. Tapi manusia itu adalah makhluk yang selalu ingin mengungkapkan sesuatu secara dengan estetika gitu. Lalu ada Homo ridens. Nah ini jadi manusia itu adalah makhluk yang tertawa gitu ya. Jadi manusia itu berbeda dengan makhluk lainnya gitu ya. Kalau kita mungkin lihat gitu ya, ada ayam atau kuda dan sebagainya itu tertawa, itu sebenarnya bukan tertawa, tapi mereka hanya bersuara menyerupai tertawa aja. Tapi manusia itu ada satu-satunya makhluk yang bisa tertawa, karena tertawa itu haruslah makhluk yang punya logika gitu ya. Karena tertawa itu adalah hasil dari belokan dari logika gitu ya. Jadi kalau makhluk yang tidak punya logika mustahil bisa tertawa gitu. Terus ada Homo ludens gitu ya, manusia yang bermain. Jadi manusia itu adalah makhluk yang suka bermain gitu ya. Jadi ini juga menjadikan kita berbeda dari makhluk hidup lainnya. Kalau makhluk hidup lainnya mungkin bermain sebenarnya makhluk hidup lainnya juga bermain ya, tapi manusia juga bermain itu dengan aturan-aturan gitu ya, dengan aturan-aturan yang pasti gitu. Nah, terus ada Homo liber gitu ya. Homo liber itu adalah manusia yang bebas gitu. Jadi manusia ini selalu memiliki kecenderungan yang bebas. Itulah kenapa kita punya istilah bahwa ada suatu anekdot atau apa ya, bahwa peraturan itu ada untuk dilanggar. Karena manusia itu memiliki kecenderungan untuk terbebas dari aturan. Nah, terus ada Homo symbolicus gitu ya, manusia sebagai makhluk simbolik. Homo theoton, manusia sebagai pengembala atau peziarah. Homo religius, manusia yang religius. Homo communicans, manusia yang berkomunikasi. Lalu ada Homo narans gitu ya, manusia yang bercerita. Dan Homo digitalis, manusia di era digital gitu, seperti kita sekarang. Nah, ada yang utama adalah yang tiga klasifikasi manusia gitu ya, pengklasifikasian manusia yang membedakannya dari makhluk hidup lain, yang kemudian inilah fitrah manusia kebanyakan gitu ya. Adalah manusia itu adalah Homo ridens yang selalu tertawa gitu ya. Homo yang memiliki kecenderungan untuk tertawa gitu. Homo ludens kecenderungannya bermain gitu ya. Lalu ada Homo liber, bebas gitu ya. Dengan ini jadi menciptakan budaya gitu ya, menciptakan budaya, aturan dan sebagainya gitu ya. Homo liber dan yang bebas gitu. Seperti kata Jean Paul Sartre gitu ya, manusia terbentuk karena harus bebas gitu. Filsafat eksistensialismenya. Jadi ini di sini gitu ya, menjadi suatu apa sih, pemikiran juga maksudnya, mengapa manusia harus jadi hamba dan mengekang kebebasannya. Kalau ternyata kalau manusia dikasih tujuannya hanya untuk ibadah, berarti manusia terkekang gitu ya maksudnya. Dan itu yang akan juga sering dulu rasakan itu sebelum mengerti esensinya gitu ya. Nah, ini kita sekarang akan mengerti, akan kita membedah gitu ya, membongkar sebenarnya apa sih maunya Allah itu untuk menciptakan alam semesta ini gitu. Menciptakan alam semesta ini, maunya Allah itu apa? Nah, tapi kita tanya dulu gitu teman-teman. Manakah teman-teman bertanya apa tujuan Allah menciptakan manusia dan alam semesta? Nah, mungkin satu aja, Hadi, mangga Hadi. Apa tujuan Allah menciptakan manusia dan alam semesta? Agar kita bisa menghambakan diri dan bisa bertawakal kepada Allah setelah ikhtiar yang kita usahakan berdasarkan takdir dalam ikhtiar untuk dari dua takdir gitu.
Oke, jadi masih sama ya kalau dari hadis sendiri. Memang kebanyakan manusia, umat Islam itu udah mempercayai bahwa manusia itu diciptakan untuk beribadah, tapi kebanyakan belum benar-benar paham gitu ya esensinya gitu. Jadi kita bareng-bareng akan mengalami esensi. Pertama gitu ya, kenapa sih Allah menciptakan? Misalnya saya nih, pertama memang kehendak Allah gitu ya. Jadi ada pemikiran gitu ya, apakah Allah menciptakan kita gitu ya karena Allah membutuhkan kita agar ada yang beribadah kepadanya. Jadi seolah-olah Allah itu butuh ada entitas lain gitu ya yang beribadah kepadanya gitu. Karena ada banyak sekali gitu ya ajaran-ajaran gitu bahwa jika suatu dewa gitu ya tidak disembah, maka dewa itu akan dilupakan gitu ya. Kalau saat dilupakan, dewa itu menghilang gitu, seolah-olah dewa itu mendapatkan energi dari makhluknya gitu. Nah, apakah Allah seperti itu? Nah, sebenarnya pada dasarnya menciptakan segala sesuatu adalah sebagai irodah kehendak Allah gitu ya. Jadi Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 117 gitu ya, Allah pencipta langit dan bumi, apabila dia menghendaki sesuatu dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu gitu ya. Lalu dalam Quran surat Yasin ayat 82 gitu ya, sungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah dia. Jadi Allah itu sebenarnya itu Al-Murid gitu ya, Allah yang maha berkehendak, bukan karena Allah membutuhkan hal tersebut gitu ya. Maka ibadah itu bukan karena Allah membutuhkan ada yang beribadah kepadanya. Jadi pada dasarnya landasan utamanya adalah Allah itu tidak butuh apapun gitu ya, dan Allah bebas menciptakan segala sesuatu pada dasarnya gitu. Pada dasarnya Allah itu bebas menciptakan segala sesuatu sesuai kehendak Allah gitu ya. Jadi Allah emang sesuai al-hayyul qayyum gitu ya, tidak bergantung pada apapun gitu ya. Nah, yang kedua adalah walaupun Allah itu bebas, tapi segala sesuatu yang Allah ciptakan itu pasti menunjukkan ilmu dan kebesaran Allah. Jadi Allah itu tidak menciptakan segala sesuatu itu seenaknya gitu ya. Ciptaan juga sebagai manifestasi ilmu dan kebesaran Allah gitu ya. Dalam Quran Al-Mulk ayat 30-4 gitu ya, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang gitu. Maka lihatlah berulang-ulang gitu ya. Jadi mustahil ya Allah menciptakan segala sesuatu. Kalau Allah memang benar-benar mau bebas aja gitu ya. Tapi Allah itu benar-benar memperhitungkan sehingga yang Allah ciptakan itu tidak ada yang tidak seimbang gitu ya. Dan dalam Quran surat Ali Imran ayat 150 sampai 151, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Jadi bahkan Allah itu tidak akan pernah menciptakan segala sesuatu itu yang sia-sia gitu. Pasti Allah menciptakan sesuatu itu ada esensinya dan pasti ada tujuannya gitu. Jadi walaupun Allah bebas menciptakan segala sesuatu gitu ya, tapi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu tidak akan mungkin yang sia-sia gitu. Nah, kemudian akhirnya dengan Allah menciptakan sesuatu itu sangat indah gitu ya, sangat indah, sangat luar biasa, sangat sempurna, maka hadirnya makhluk itu adalah yang utamanya pertama adalah untuk mengagungkan ilmu dan kebesaran Allah, ibadah. Jadi inilah bagaimana kita diperintahkan untuk selalu berzikir gitu ya, mengingat Allah atas segala ayat-ayatnya, ayat-ayat kauniyah dan kauniyahnya gitu ya, yang ada di alam semesta dan kitabnya gitu ya, sehingga kita selalu mengagungkan Allah gitu ya. Nah, pertama adalah Allah ingin ada yang mengagungkannya, dan itulah tujuan setiap makhluk itu selain manusia bahkan diperintahkan mereka memiliki ibadahnya dan mereka memuji-muji Allah gitu atas ciptaan-ciptaan Allah yang sempurna gitu. Tapi gitu ya, ada juga pertanyaan gitu ya, pertanyaan yang banyak sekali menyesatkan manusia dan kemudian membuat sekte-sekte yang seolah-olah Allah itu tidak sempurna. Jadi apakah dunia yang diciptakan, pertanyaannya adalah apakah dunia yang diciptakan Allah ini sempurna? Jika sempurna, mengapa ada kesedihan? Jadi kan ada banyak sekali ya pemikiran bahwa dunia ini tidak sempurna, atau dunia ini karena di dunia ini ada kejahatan, ada keburukan, ada kesedihan dan sebagainya. Kalau dunia ini sempurna, harusnya hanya ada kesempurnaan saja gitu. Seperti ada beberapa aliran seperti aliran gnostisisme gitu ya, bahwa dunia ini diciptakan oleh demiurge gitu ya, entitas yang lebih rendah dan tidak sempurna. Lalu sementara Tuhan yang sejati dan sempurna berada di luar dunia fisik. Jadi karena dunia materi penuh dengan penderitaan karena merupakan ciptaan demiurge, dan keselamatan hanya bisa dicapai melalui pengetahuan spiritual dengan sesuatu kembali bersatu dengan Tuhan yang sejati. Jadi inilah maksudnya dualisme gitu ya, dualisme Tuhan gitu ya. Manichaeisme menyatakan bahwa dunia adalah hasil dari pertemuan antara dua kekuatan ilahi, Tuhan cahaya yang baik dan Tuhan kegelapan yang jahat. Lalu ada Zoroastrianisme gitu ya,
Katakan bahwa dunia adalah medan pertempuran moral antara Ahura Mazda, Tuhan yang baik, dan Maha Kuasa, dan Angrameni, gitu, kekuatan jahat. Nah, ini dan banyak lagi ya, maksudnya aliran-aliran lainnya yang percaya dengan dualisme ini gitu ya. Padahal sebenarnya mereka tidak mengerti esensi dari dunia ini sendiri. Jadi mereka berpikir bahwa mereka menilai ciptaan Tuhan itu berdasarkan apa yang mereka lihat di dunia ini gitu ya. Mereka pikir ini adalah dunia untuk bernikmat-nikmat, padahal bukan itu gitu ya, esensi dunia ini gitu ya. Allah mau menciptakan segala sesuatu, maka mustahil Allah tidak menciptakan dunia yang sempurna. Jadi dalam Quran surah As-Sajdah ayat 17, dan seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, dan tidak pernah terlihat di mata gitu ya. Jadi maksudnya ini menjelaskan tentang surga gitu. Jadi dunia sempurna yang Allah ciptakan dengan penuh kenikmatan tanpa kesedihan itu surga gitu ya. Jadi kalau Allah tuh mampu gitu menciptakan segala sesuatu yang sempurna yang untuk ditempatkan untuk bernikmat-nikmat gitu ya, yaitu surga. Nah berarti dunia ini tuh, kalau dunia yang sempurna untuk bernikmat-nikmat adalah surga, maka dunia ini adalah dunia yang sempurna juga sebenarnya, tapi bukan untuk bernikmat-nikmat gitu ya. Nah jadi surga adalah dunia yang sempurna untuk mendapatkan kenikmatan yang sebenarnya, neraka adalah dunia yang sempurna untuk mendapatkan kenikmatan yang kesedihan yang sebenarnya gitu. Jadi dunia yang sempurna untuk menikmati itu adalah surga, dunia yang sempurna untuk bersedih-sedih adalah sempurna itu adalah neraka. Nah, dunia ini adalah dunia yang sempurna untuk ujian. Jadi dunia ini adalah dunia yang sempurna untuk ujian, dimana kenikmatan dan kesedihannya itu hanya senda gurau gitu. Jadi dia sebanding gitu dengan kenikmatan sejati yang di surga atau kesedihan sejati di neraka gitu ya, di dunia ini gitu ya. Dia sebanding gitu. Nah, seperti dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2 gitu ya, supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang baik amalnya. Dan Quran surat Al-An'am ayat 32, dan kehidupan dunia tak lain adalah permainan dan senda gurau. Nah, waktu dulu orang tuh berpikir gitu, sebenarnya kenapa sih Allah mengatakan bahwa dunia itu hanya senda gurau, hanya main-main gitu, padahal sedangkan kita tuh seringkali menderita gitu ya. Padahal dan ternyata jawabannya adalah memang hanya senda gurau gitu penderitaannya gitu ya. Penderitaan dan kenikmatan itu hanya senda gurau jika dibandingkan dengan kenikmatan di surga atau penderitaan di akhirat. Dan emang tujuannya dunia ini adalah esensinya adalah untuk ujian gitu ya, dunia yang sempurna untuk ujian. Dan emang sempurna itu gitu dunia ini gitu ya. Banyak sekali cerita yang dari hasil perjuangan orang melewati ujian gitu ya. Nah ini hadis Jibril, bagaimana ceritanya adalah ketika Allah menciptakan surga dan neraka, dan Jibril melihat kemudian di surga diberikan yang buruk, yang apa sih, yang tidak disukai manusia gitu ya, dan kemudian neraka di depan pintunya dikelilingi oleh yang disukai manusia, sehingga khawatir manusia itu seluruhnya masuk neraka, karena nah itulah ujian gitu ya. Nah ketiga gitu ya, untuk menempati surga gitu. Jadi kalau Allah itu mampu menciptakan suatu dunia yang sempurna, itu adalah surga gitu ya, untuk bernikmat-nikmat, maka surga ini harus ada yang menempati gitu, harus ada yang menempatinya makhluknya. Nah siapa yang pantas untuk menikmati surga? Nah aman. Nah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 35, Allah berfirman gitu ya, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Nah, lalu ada Quran surat Al-A'raf ayat 19, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa hanya satu-satunya manusia gitu ya yang diperintahkan untuk tinggal di surga gitu. Jadi manusia itu pada awalnya diciptakan sebagai makhluk yang diperintahkan berbahagia dan bernikmat-nikmat gitu. Jadi manusia itu makhluk yang diciptakan untuk bahagia dan nikmat. Jadi seperti Homo ludens, Homo liber sama Homo ludens tadi gitu ya. Jadi manusia itu untuk bebas gitu sebenarnya, emang tujuannya emang seperti itu secara fitrahnya gitu ya. Terus tujuan utama manusia diciptakan pada dasarnya gitu untuk bernikmat-nikmat, untuk berbahagia, yaitu di surga. Nah di surga itu ada apa aja gitu, coba bayangin gitu ya. Dalam surga itu, dalam Quran surah Al-Zukhruf ayat 71 gitu, di dalam surga itu terdapat segala yang diinginkan gitu ya, oleh hati, dan segala yang sedang dipandang mata gitu ya. Dan kamu kekal di dalamnya gitu. Dan jadi segala yang kita inginkan itu ada di sana. Hedonisme, kalau kita mau jadi hedonisme di sana bebas, dan tidak akan
ada penderitaan lagi, tidak perlu kita jadi pesimisme lagi, tidak perlu ada penderitaan lagi, dan kita kekal selamanya di sana. Dalam Quran surat As-Sajdah ayat 17, sesungguhnya aku telah menjadikan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak ada mata yang melihatnya, tidak ada telinga yang mendengarnya, dan tidak ada hati yang membayangkannya. Kemudian beliau membaca ayat, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan Allah, atau mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan. Jadi tidak bisa dibayangkan gitu ya betapa nikmatnya surga itu. Dan itu adalah tempat kembali kita yang sejati gitu. Tujuan kita sejati adalah untuk menikmati surga itu gitu. Nah ini juga ya, jika penghuni surga telah masuk surga, Allah telah berfirman, yang artinya apakah kalian layak penghuni surga memberikan sesuatu sebagai tambahan dari kenikmatan surga. Jadi ini ada lagi selain itu semua gitu, ada kenikmatan yang lebih besar lagi gitu yang untuk masuk surga. Maka mereka menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari azab neraka gitu. Maka pada waktu itu Allah membuka hijab wajahnya yang maha mulia, dan penghuni surga tidak pernah mendapatkan suatu kenikmatan yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Qaf ayat 35, bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya. Ini juga sama ya, jadi bahwa kenikmatan tertinggi adalah ketika kita melihat wajah Allah. Coba bayangin sekarang tuh kita pasti selalu membutuhkan idola gitu. Dan banyak sekali yang mengidolakan artis-artis gitu ya. Dan karena apa? Karena kita merasa mereka itu sangat sempurna. Coba bayangin kalau ternyata Allah itu yang paling sempurna. Dan coba bayangin kalau memang benar-benar ada sesuatu yang melebihi kesempurnaan yang kita anggap sempurna itu gitu ya. Itu pasti kita benar-benar akan selalu merasa bahagia kan. Maksudnya kalau orang yang sangat memuji seorang idola gitu ya, pasti dia rela gitu untuk memberikan apapun gitu ya. Dan itulah kita, andaikan kita tidak bisa bertemu dengan Allah, bayangkan betapa ruginya kita tidak bisa melihat sesuatu yang sangat sempurna itu, Allah gitu. Jadi kalau kita berdoa, coba kita sering gitu ya tutup mata gitu, tutup mata dan bayangkan nama Allah seperti ketika kamu gitu melihat bulan pertama di malam hari. Dan itu pancar sinar yang meliputi seluruh dunia dan meneranginya gitu, memberi kehangatan yang lebih hangat dibandingkan musim semi ke seluruh dunia. Kasihnya menyebar ke seluruh dunia kepada makhluknya melebihi kasih ibu yang selalu mengharapkan kebahagiaan anaknya. Sayangnya menyebar ke seluruh dunia kepada hambanya melebihi sayang guru yang selalu mengharapkan bertambahnya kemuliaan dunia gitu. Di balik namanya itulah wujudnya yang sejati yang melebihi semua keindahan di dunia, wujud agung yang mulia yang sejati. Lalu buka sedikit matamu untuk kamu melihat ke bawah, disitulah tempat asalnya berasal dari tempat akhirmu di dunia ini. Itulah kamu yang sebenarnya, itulah nilai dari dunia ini tidak berarti dan tidak berharga dibandingkan. Jadi coba sering tutup mata dan membayangkan betapa indahnya Allah gitu. Pasti akan muncul kerinduan kepada kita gitu, ingin segera bertemu dengannya. Lalu, nah saat kita melihat Allah yang sebenarnya itulah kepuasan sejati teman-teman. Nah jadi kalau dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ini ayat yang sering kita pakai kalau kita sedang gelisah gitu, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi kalau kita pikir sebenarnya apa sih yang orang-orang cari gitu ya, dari mengejar kenikmatan kebahagiaan, sebenarnya yang dicari itu adalah mereka ingin tenang gitu ya, sebenarnya ingin tenang, ingin bebas dari stres dan tekanan. Tapi sebenarnya mereka cari pun healing kemana, ke gunung, ke pantai, ke hutan. Pada akhirnya suatu hal yang mencemaskan itu tetap bisa aja datang gitu ya. Tapi sebenarnya kita tuh bisa sangat mudah untuk bisa tentram gitu ya, dengan mengingat Allah gitu. Bahkan di situasi sedang sangat menegangkan pun bisa menjadi tenang karena mengingat Allah gitu. Itulah suatu power gitu ya, kemampuan orang yang selalu mengingat Allah gitu ya. Jadi tidak perlu harus mengejar kenikmatan, atau maksudnya jika di dunia ini saja kita dengan mengingat Allah itu sudah membuat tenang, apalagi bertemu dengan Allah Subhanahu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dunia itu hina dan Allah tidak melihat kepada dunia dan apa yang di dalamnya kecuali kepada orang yang beriman dan melihat kepada Allah dan hati-hati. Jadi dunia ini gitu ya, tidak ada bandingannya dibandingkan yang akan kita temui di surga dan saat kita bertemu dengan Allah.
keempat gitu ya. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini adalah sebagai bentuk keadilan dan kebijaksanaan Allah. Jadi seperti tadi gitu ya, kesempatan kan kita apakah semudah itu seluruh manusia itu untuk masuk ke dalam surga? Tentu tidak semudah itu. Masalahnya harus ada ujian dulu, harus ada pembuktian dulu apakah manusia yang diciptakan untuk tinggal di surga itu adalah benar-benar pantas masuk ke surga atau tidak gitu ya. Karena itulah bentuk keadilan Allah gitu ya, bentuk keadilan dan kebijaksanaan Allah gitu. Jadi kesempatan mendapatkan surga gitu ya hanya diberikan kepada mereka yang mau mengambil ujian, dan kitalah yang menginginkannya. Jadi seluruh makhluk itu gitu ya pernah ditawarkan gitu ya untuk mereka ingin mengambil ujian ini enggak jadi manusia, dan kemudian nanti kamu kalau lolos ujiannya kamu bisa masuk surga. Tapi banyak makhluk yang kemudian tidak memilih jadi makhluk lain, dan hanya manusia yang satu-satunya yang mau menerima jadi manusia, kemudian berharap mereka pasti berhasil masuk surga. Dan itulah dalam surat Al-Ahzab ayat 72, semuanya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikul amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi benar-benar itu dikatakan amat zalim dan amat bodoh karena kita tidak tahu betapa beratnya ujian. Mungkin itu tidak ingat gitu ya, kita pernah ditanyakan gitu. Jadi dalam Surat Al-Araf ayat 172 itu ada kisah primordial kita gitu, di mana kita ditanya di alam roh tentang apakah kita mengimani Allah sebagai Tuhan dan sebagainya. Dan banyak tafsir mengatakan banyak pendapat dalam yang mengatakan bahwa yang peristiwa di Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 ini terjadi di masa primordial itu juga gitu. Jadi semua makhluk itu juga ibadah gitu ya. Tapi semua makhluk itu kalau melanggar gitu ya, mereka tidak akan masuk neraka gitu. Mereka hanya nanti akan dihisab aja gitu di hari penghisaban. Dan kemudian setelah selesai penghisabannya kembali lagi ke tanah gitu ya. Tapi manusia itu kalau gagal dalam ujiannya masuk neraka gitu dan selama-lamanya. Tapi kalau berhasil baru masuk surga. Karena apa? Kenapa seperti itu? Karena manusia itu beda gitu ya daripada makhluk lain gitu ya. Manusia itu memiliki akal. Manusia itu sebagai makhluk bashar gitu ya, makhluk basar itu makhluk fisik, memiliki nafsu gitu ya, sama seperti hewan. Nah, seperti ini jin juga. Tapi manusia itu memiliki kebutuhan gitu, makhluk yang memiliki kebutuhan. Nah, tapi manusia itu berbeda daripada binatang gitu. Manusia itu memiliki akal, dan juga akal itu dimiliki oleh malaikat juga. Kalau malaikat itu tidak punya nafsu gitu ya. Jadi mereka tidak bisa menuruti nafsunya sendiri gitu. Walaupun mereka bisa berpikir, tapi tidak bisa berpikir itu tidak dipengaruhi, tidak bisa dikendalikan oleh emosi mereka. Tapi manusia itu yang melebihkan manusia daripada makhluk lainnya adalah manusia itu lemah gitu. Jadi manusia ini kalau dibandingkan dengan makhluk lain itu makhluk yang lemah, dan beberapa kali dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah gitu. Itulah kenapa manusia itu lebih tinggi daripada jin. Kalau jin itu kan kuat gitu. Diciptakan dari api dan sifatnya menghancurkan dan segala sesuatu. Jadi soalnya ujian-ujian itu pasti harusnya mereka mudah gitu ya, tidak mudah merasakan kesakitan dan penderitaan di dunia itu, tidak mudah mereka lewati. Jadi manusia itu lemah gitu ya, secara lemah, sehingga mereka itu jika dapat ujian gitu benar-benar merasakan sakitnya lebih berat daripada jin gitu. Itulah kenapa inilah suatu beban yang diberikan kepada manusia adalah manusia itu memiliki nafsu, akal, dan juga kelemahan. Nah, ini tujuan ujian adalah sebagai bentuk keadilan dari kebijaksanaan Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 296, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya gitu. Jadi ya pasti ujian-ujian Allah itu pasti adil lah, dan pasti bijak gitu ya. Pasti kita diberikan ujian yang berat, yang melebihi kapasitas kita. Dan dalam surat An-Nisa ayat 40, sesungguhnya Allah tidak menzalimi seorang walaupun sebesar zarah. Nah, Allah itu tidak akan zalim.
Seperti Allah itu jadi Allah itu tidak akan menzalimi makhluknya yang tidak memiliki kesempatan masuk surga, karena mereka pun tidak akan masuk neraka gitu ya. Karena Allah tidak menzalimi makhluknya yang masuk neraka, karena sebelumnya mereka telah mendapatkan kesempatan ujian di dunia sesuai dengan kesanggupan mereka. Jadi yang makhluk yang tidak bisa masuk surga maksudnya itu hewan dan segala makhluk lainnya gitu ya. Mereka tidak bisa dapat kesempatan masuk surga, tapi mereka juga tidak akan masuk neraka. Lalu ada nanti dari kita gitu, dari manusia atau jin masuk neraka juga nanti tetap adil, karena mereka pernah diberikan kesempatan untuk bisa masuk surga juga. Oh, itu pasti adil. Nah, satu-satu ujian. Nah, kenapa akhirnya Nabi Adam itu tidak bisa tinggal lagi di surga? Jadi satu-satunya ujian kan kita tahu ya, karena satu-satunya ujian Adam di surga itu adalah jangan makan buah khuldi. Ini khuldi itu sebutan iblis ya sebenarnya. Jadi ini itu namanya khuldi. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 35, tapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang yang zalim. Dalam surah Al-A'raf ayat 19, tapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini, apabila dekati kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Jadi namun Nabi Adam itu gagal gitu ya, sehingga mendapatkan dosa. Nah, istilahnya makhluk yang memiliki dosa itu tidak pantas lagi di surga, jadi mereka harus keluar dari surga. Jadi kalau mau kembali lagi, kita bisa merasakan surga lagi, kita harus lolos ujian, kita harus suci, kita harus bertakwa, sehingga kita pantas masuk surga. Bahkan surga dunia pun akan diberikan kepada mereka yang bertakwa sejak di dunia. Jadi karena Allah sejatinya kita menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang harusnya merasakan nikmat surga, harusnya bermanja-manja, diperintahkan untuk mendapatkan kenikmatan gitu ya. Andai kan ada makhluk, ada manusia yang benar-benar sudah bertakwa, bersih dari dosa-dosanya, maka Allah itu akan memberikan surga sebelum surga yang sejati di dunia ini. Dalam surah Al-Araf ayat 56 gitu ya, jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi gitu. Jadi merasakan surga sebelum surga yang sebenarnya. Ini itu inspirasinya dari buku Magnet Rezeki dari karya Pak Nasrullah gitu. Sangat luar biasa inspirasinya. Jadi beliau itu dari pengalaman spiritual beliau. Jadi ujian, kalau kata Sokrates juga, ujian itu adalah hidup yang tidak ada ujian tidak pantas dijalani. Itulah berapa pentingnya ujian itu gitu. Karena ujian ini benar-benar yang akan menseleksi kita dan memberikan kita makna saat kita nanti masuk surga kelak. Nomor 5 gitu ya, untuk beribadah kepadanya. Nah ini kan ujian itu untuk ujian itu bentuk ibadah juga gitu ya. Jadi dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi kalau tadi ibadah itu juga adalah salah satunya adalah untuk mengingat segala ciptaan Allah, itu ibadah. Untuk melewati ujian masuk surga itu juga ibadah. Tapi sebenarnya ibadah juga adalah sebagai kenikmatan yang tidak akan kita temui di surga. Ibadah di dunia ini adalah suatu kenikmatan yang tidak akan kita temui di surga juga. Jadi seolah-olah ibadah ini diciptakan juga untuk kita bisa merasakan nikmatnya ibadah juga. Kita hidup di dunia ini untuk merasakan nikmatnya ibadah juga gitu. Seperti adanya sholat gitu ya. Sholat itu sebagai alarm kita selalu berdoa dan mengingat Allah selama 5 waktu gitu, sehari 5 waktu, sebagai alarm kita agar kita selalu berdoa dan mengingat Allah gitu ya. Karena sholat itu akan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar gitu. Keji dan mungkar ini adalah yang membuat kita akhirnya banyak masalah, banyak dosa, dan menjauhkan kita dari surga kita gitu ya, surga di dunia dan surga di akhirat. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakan sholat. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar utamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi esensi sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga kita bisa merasakan surga di dunia dan akhirat. Nah, lalu kedua adalah zakat gitu. Zakat untuk membersihkan, ini yang dijelaskan adalah ibadah yang 5 aja gitu. Ibadah yang 5. Zakat untuk membersihkan harta kita dan melatih kita mendapatkan kebahagiaan dari memberi gitu. Jadi zakat itu hanya latihan saja, karena kan yang lainnya adalah ada lagi gitu teman-temannya zakat gitu, kayak sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Dan dari memberi itu
kita itu akan merasakan kenikmatan dengan dari memberi kepada orang lain. Bayangin kalau di surga itu kan udah nggak akan ada lagi kita bisa merasakan kenikmatan memberi kepada orang lain gitu. Karena tidak akan ada orang yang bisa kita beri, tapi kalau hanya di dunia saja kita bisa merasakan kebahagiaan dari memberi kepada orang lain gitu. Jadi dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari harta mereka guna meluruskan dan menyucikan mereka. Jadi kalau saat kita memberikan sesuatu, Allah itu kan pasti memberikan balasan gitu ya. Ada yang bilang dari kita bersedekah itu balasannya itu 100 kali lipat, 10 kali lipat, ada yang sampai 700 kali lipat gitu ya. Tapi sebenarnya balasan yang pertama adalah bahwa kita akan langsung kita mendapatkan kebahagiaan gitu dengan melihat orang lain bahagia. Itu balasan pertama kita. Nah itu akan membuat kita suci jiwa kita gitu, suci harta kita dan jiwa kita. Lalu yang ketiga adalah puasa gitu. Puasa ini sebagai latihan kita dalam mengendalikan nafsu gitu, sehingga tidak menjadi budak nafsu di dunia. Jadi seperti yang tadi agar kita terbebas dari penderitaan dunia, kata Atus kepada Hawar adalah kita harus melakukan asketisme. Dari itu kita sudah melakukannya gitu dalam puasa, dan puasa ini sebagai latihan kita menahan nafsu kita sehingga kita tidak menjadi nafsu dunia yang menderita karena kita harus menahan nafsu, seolah-olah ya kalau nafsu tidak dituruti kita akan tersiksa. Kalau kita sudah terbiasa melatihnya, maka kita akan lebih mudah mengendalikan nafsu kita. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 182, diwajibkan atas kamu puasa sebagai hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebentar lagi Ramadan kan. Nah itulah tujuannya adalah untuk menjadi takwa. Takwa kan untuk menghindari, untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan dengan sangat hati-hati, sehingga kita benar-benar asketis gitu, bisa menahan nafsu kita. Lalu terakhir, maksudnya ini amalan bagi terakhir adalah haji gitu. Haji sebagai perjalanan spiritual. Jadi dari haji ini dalam surat Al-Hajj ayat 27 sampai 28 gitu, dengan mereka menyaksikan berbagai dan setelah manusia untuk mengerjakan haji, misalnya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendari setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segala penjuru yang jauh agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada berbagai hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan dia kepada mereka berupa hewan ternak. Jadi esensi haji itu adalah perjalanan spiritual, karena banyak sekali ya kita banyak sekali orang mengalami pengalaman spiritual itu saat saat umroh. Pengalaman spiritual itu mereka banyak rasakan belajarnya saat haji, dan itu mustahil bisa kita rasakan nanti saat di surga gitu. Saat di surga mah udah benar-benar ketemu sama Allah, dan momen-momen haru itu momen-momen haru saat haji dan umroh mungkin tidak akan kita rasakan lagi. Perjalanan spiritual itu tidak akan kita rasakan lagi saat kita sudah masuk surga. Jadi ibadah itu nikmat gitu ya. Jadi ibadah itu sebuah kenikmatan yang harusnya jadi alasan kita kan untuk merasakan nikmat gitu. Jadi ibadah itu adalah suatu kenikmatan karena lahir dari manusia iman. Jadi dalam hadis riwayat Muslim nomor 56 akan merasakan manusia iman seorang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasul. Hadis riwayat Muslim nomor 67, 3 sifat yang jika ada pada diri seorang ia akan meraih manusia iman, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai, dan selain keduanya ia mencintai seorang tidak akan mencintai melainkan karena Allah, yang membenci untuk kembali kepada kafiran karena setelah Allah menyelamatkannya darinya sebagaimana ia benci apabila dilempar ke dalam neraka. Jadi manusia iman ini yang sebenarnya Allah inginkan kita rasakan saat di dunia juga. Ibadah adalah rahmat dari Allah. Dari Abu Raqayyah Tamim Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, agama itu nasihat. Nabi pun bertanya, hak siapa nasihat itu? Beliau menjawab, nasihat itu adalah hak Allah, kitabnya, Rasulnya, pemerintah kaum muslimin, dan kaumnya kaum muslimin. Jadi ini ya rahmat ya dari Allah gitu ya. Ibadah juga gitu ya. Bukan hanya kalau kita pikir bukan hanya ibadah ritual gitu ya, bukan hanya sekedar ibadah ritual, karena kan ada kisah dari Abu Darda gitu ya, yang tidak pernah tidur gitu ya, tidak tidur, tahajud, siang harinya berpuasa gitu ya, dan tidak memberikan hak pada istrinya gitu ya. Sahabat dan Rasulnya akhirnya dilarang gitu ya oleh Rasulullah gitu ya, oleh sahabat sama Rasulullah, karena Rob itu memiliki hak gitu ya. Maksudnya ibadah itu ada haknya. Dirimu juga memiliki hak gitu ya, tubuhnya harus istirahat, harus makan.
dan keluargamu memiliki hak juga, harus mereka perhatikan juga, harus dinafkahi juga fisik dan batinnya gitu. Ini kisahnya gitu ya, dalam hadis riwayat 1968 gitu. Nah, jadi hak Allah itu gitu ya, ibadah itu untuk meraih ridha Allah, tapi bukan hanya hak Allah aja gitu ya. Hak Allah itu emang harus disembah, diingat, dimintai, diagungkan, dipuji, ditaati, ditakuti, dicintai, dilibatkan dan lain-lain. Tapi ibadah juga adalah memenuhi hak orang lain, terutama keluarga kita gitu ya, baik kepada mereka gitu ya. Bantu penuhi kebutuhan mereka, penuhi hak mereka, jalankan amanah mereka dan lain-lain gitu. Kemudian ada hak diri sendiri gitu ya. Hak diri sendiri adalah dipenuhi keperluan biologisnya gitu ya, tidak tidur, makan dan lain-lain gitu. Jadi jangan menyiksa diri. Hanya menyiksa diri, jangan tidak memihak orang lain di sekitar kita, terutama keluarga kita. Nah, terus selalu menjaga hak Allah. Nah, Islam juga ya tidak kaku sebenarnya. Kalau kita apa sih benturkan antara homo ridens sama homo liber itu apakah benturan gitu ya sama Islam? Ternyata sebenarnya enggak gitu ya. Nah, jadi Islam itu tidak kaku, bahkan Nabi sekali bercanda dengan candaan yang sesuai dengan syariat dan akhlak seorang muslim. Tidak mengandung kebohongan atau mengada-ada gitu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, sungguhnya Anda telah mencandai kami." Nabi menjawab, "Sungguhnya tidaklah aku berbicara kecuali yang benar." Jadi Rasulullah itu juga suka sekali bercanda gitu. Jadi aneh gitu kalau muslim itu ada yang selalu serius gitu. Atau ya seharusnya orang yang belajar agama gitu harus menyadari bahwa Nabi juga suka bercanda gitu. Jadi tidak harus kita tuh sebagai orang yang berislam selalu serius gitu ya. Bahkan Rasulullah juga memaklumkan gitu ya bahwa kita memiliki banyak topeng gitu saat kita di masjid kita tuh menangis alim, tapi saat kita bertemu keluarga kita tertawa-tawa, itu tidak masalah, ada riwayatnya juga gitu. Bahkan Rasulullah itu pernah ada kisah di mana dia bercandai gitu ya seorang nenek gitu ya yang bertanya gitu ya bahwa apakah dia akan masuk surga, dan terus Rasulullah bercanda bahwa dia tidak akan masuk surga. Nah itu kan sedih gitu ya, katakan seperti itu. Terus Rasulullah berkata bahwa tidak ada nenek-nenek, maksudnya itu sebenarnya tidak ada nenek-nenek di surga kan. Terus nenek itu sedih gitu. Terus Rasulullah berkata bahwa semua tidak ada lagi nenek-nenek di surga karena semuanya akan kembali muda gitu ya. Jadi itulah bercandanya Rasulullah, tidak ada ya bohongan lucu gitu. Tidak harus selalu serius. Lalu kemudian ada juga ya Rasulullah juga membolehkan kita untuk bermain gitu ya. Ibunda Aisyah sekali melihat hiburan dan Nabi tidak melarangnya selama tidak melalaikan dan menjerumuskan, terutama jika itu ada hari raya. Jadi ada kisah di mana Siti Aisyah ini gitu ya, Bunda Aisyah ini melihat gitu ya, melihat dari rumahnya ada sekelompok pemuda yang sedang bermain tarian tongkat gitu. Tarian tongkat ya, berlatih tombak. Nah kemudian Rasulullah itu membolehkannya, tapi Rasulullah kemudian menemaninya, maksudnya Rasulullah menemaninya. Kemudian tapi Rasulullah selalu mengingatkannya gitu, apakah sudah selesai. Jadi agar Bunda Aisyah ini tidak lalai. Jadi menonton hiburan itu tidak masalah asal tidak melalaikan gitu. Kemudian ada juga kisah di mana ada di hari raya gitu ya, ada sekelompok wanita yaitu orang perempuan gitu ya bernyanyi dengan suara keras tentang peristiwa yang terjadi pada hari Badar. Dan Rasulullah itu membolehkannya juga. Sempat Umar itu mengkritik, tapi kemudian Rasulullah membolehkannya karena itu ada hari raya gitu. Jadi di saat-saat tertentu emang kalau kita bahagia tidak masalah. Dan kemudian ada juga kisah-kisah di mana Bunda Aisyah ini saat kecilnya, jadi Bunda Aisyah itu, kehadiran Bunda Aisyah yang selalu bersama Rasulullah sejak kecil ini banyak sekali memberikan pelajaran tentang kehidupan anak muda gitu. Anak muda yang yang dibimbing oleh Rasulullah, di mana saat Bunda Aisyah itu saat Bunda Aisyah masih belia gitu, Bunda Aisyah itu memiliki boneka gitu, boneka sejenis kuda yang ada sayapnya kalau nggak salah.
Nah itu dibolehkan aja oleh Rasulullah gitu ya. Rasulullah itu tertawa karena melihat ada kuda punya sayap. Jadi kalau disebut sebut Islam itu kaku enggak ya, karena atau berlawanan dengan homo ilens sama homo liber itu tidak ya. Malah kalau bisa dibilang adalah hanya muslim gitu ya, makhluk yang paling dance gitu ya, tertawa, ludens, bermain dan liber bebas. Karena apa gitu ya? Karena di dunia ini boleh tertawa dan bermain gitu ya, tapi dengan batas, sehingga bermainnya ini, tertawanya ini atau kebebasannya itu tidak akan melalaikan mereka atau tidak akan merugikan mereka gitu ya. Nah, itu ya. Tapi mereka juga nanti akan bebas sebebas-bebasnya gitu ya untuk tertawa dan bermain, yaitu saat mereka masuk surga. Jadi hanya muslim gitu ya satu-satunya yang akan bisa tertawa dan bermain dan bebas sebebas-bebasnya gitu di surga, sesuai dengan fitrah pertama kali diciptakannya gitu, untuk bernikmat-nikmat. Nah, kehidupan seorang muslim adalah untuk beribadah gitu ya. Dan seorang muslim beribadah karena dia hidup gitu. Mereka yang tidak beriman maka mereka hidup dengan keadaan hati yang mati. Dan kehidupan yang penuh dengan laknat dari Allah, karena mereka sejatinya tidak pantas untuk hidup di dunia yang Allah ciptakan. Jadi kalau kita sebagai makhluk tidak mau beribadah kepada Allah, sejatinya kita tidak melaksanakan fitrah kita gitu ya. Maksudnya Allah menciptakan segala sesuatunya ini, harusnya kalau kita tidak mau diatur oleh yang memilikinya gitu ya, kita tidak pantas, karena kita tidak melakukan tugas kita gitu ya. Al-Quran surat Al-An'am ayat 31 dan bilang peringatkan kepada orang-orang yang hidup hatinya. Nah, hadis riwayat Ahmad, orang-orang mukmin itu hidup dalam rahmat Allah, sedangkan orang-orang kafir itu hidup dalam laknat Allah. Jadi walaupun orang-orang kafir itu tetap hidup gitu ya, tapi mereka hidupnya dalam laknat Allah gitu. Kalau kelihatannya mereka bahagia-bahagia saja gitu, tapi itu hanya di dunia gitu. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 23-24, mereka tidak lain hanya seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Jadi kalau hewan ternak aja melaksanakan fungsinya sebagai makhluk, kan hewan ternak itu tidak jauh beda seperti dengan tumbuhan sebenarnya ya. Mereka hanya dari kecil, tugas mereka hanya tumbuh jadi besar gitu ya, kemudian dimakan gitu ya. Tidak jauh beda, tidak seperti hewan agresif gitu ya. Tapi manusia itu bisa menjadi lebih hina lagi gitu daripada hewan ternak gitu. Kalau mereka tidak, karena manusia yang tidak beribadah itu tidak mengikuti fungsinya gitu. Jadi kalau kita pikir lagi, apakah tujuan hidup ini adalah ada yang lain selain ibadah gitu ya. Nah, kita harus kita tanyakan setiap hari. Kalau kita mati hari ini gitu ya, maka kita harus mati dalam keadaan ibadah gitu. Karena ibadah itu adalah agar kita bisa bebas dan tidak merugikan kita di dunia, dan kita akan bebas saat di surga. Jadi kita akan masuk surga di dunia dan akhirat. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5937, di dalam kau di dunia ini seolah-olah seorang asing atau seorang musafir, dan ambillah dari hidupmu untuk matinya. Jadi kemudian yang keenam, lanjut, Allah juga gitu ya menciptakan manusia ini atau dunia ini adalah untuk menciptakan makhluk yang paling sempurna. Coba bayangin, makhluk paling sempurna itu apa? Makhluk paling sempurna itu kan manusia gitu ya. Seperti tadi, bahwa manusia itu diciptakan memiliki akal, memiliki nafsu gitu ya. Tapi mereka juga lemah gitu, sehingga mereka mendapatkan ujian yang lebih berat daripada makhluk-makhluk lainnya gitu. Tapi di antara makhluk-makhluk yang manusia ini, makhluk yang sempurna ini, ada lagi yang paling sempurna. Manusia yang paling sempurna apa? Rasulullah SAW, ini Nabi Muhammad. Jadi seolah-olah dunia ini diciptakan adalah untuk menciptakan makhluk paling sempurna, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad gitu ya. Jadi penciptaan adalah kehadiran Nabi Muhammad sebagai manusia paling sempurna. Dalam Quran surat At-Tin ayat 4, sebenarnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini manusia itu paling sebaik, makhluk paling sempurna gitu. Hadis riwayat Muslim nomor 2278, sebenarnya aku adalah sebaik-baik keturunan Adam dan aku tidak sombong. Ini Rasulullah bersabda gitu ya. Jadi Rasulullah yang paling baik di antara manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih indah daripada Rasulullah. Ini ucapan sahabat gitu.
Kemudian Quran surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu. Dari asalnya juga sudah baik, visinya sudah baik, kita sempurna. Dan Quran surat Al-Anbiya ayat 107, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yaitu sangat luar biasa gitu ya. Tujuan diciptakannya sangat sempurna, sangat luar biasa dibandingkan makhluk lainnya. Karena tujuan Rasulullah adalah untuk menjadi rahmat seluruh alam. Nah, puncak ibadah manusia adalah ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena Rasulullah itu yang paling tinggi kuantitasnya gitu. Ada kejadian di mana dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1130 adalah ketika Siti Aisyah gitu ya berkata kepada Rasulullah, ketika Rasulullah salat malam sampai kakinya bengkak gitu. Lalu sampai Aisyah berkata, kenapa engkau melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Rasulullah menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah itu bahkan ada kejadian di mana ada sahabat gitu ya menginap bersama Rasulullah, kemudian saat Rasulullah tahajud, sahabat itu ikut gitu. Tapi Rasulullah itu membaca gitu ya ayatnya tuh sangat banyak sekali gitu, dan sangat banyak sekali sampai 1 juz, 2 juz gitu ya. Setelah Al-Baqarah selesai, lanjut Ali Imran gitu, tidak ruku-ruku. Dan setelah selesai gitu ya, sahabat ini tidak kapok gitu, tidak mau lagi ikut berjamaah tahajud bersama Rasulullah. Jadi sangat kuantitasnya sangat berbeda gitu dibandingkan manusia lain. Lalu kedua, paling tinggi kualitasnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian yang setelahnya. Seorang diuji sesuai kadar agamanya, jika agamanya kuat maka ujiannya semakin berat, jika agamanya lemah maka dia diuji sesuai kadar kekuatannya. Seorang hamba akan terus diuji sampai dia berjalan di muka bumi tanpa dosa sedikit pun. Jadi kalau kita merasa bahwa ujian kita paling berat, bayangin kalau dengan Rasulullah itu rasa sakit yang dirasakan Rasulullah itu 2 kali lipat dibandingkan bahkan ada yang bilang 10 kali lipat dibandingkan manusia biasa. Jadi dari kualitasnya aja gitu ya, tubuhnya benar-benar merasakan rasa sakit yang lebih banyak dibandingkan manusia biasa. Lalu ketiga, paling seimbang gitu ya. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata yang tadi ya, jadi Rasulullah itu ada sekelompok sahabat bertanya tentang ibadah Nabi. Ketika mereka mendengar jawabannya, mereka merasa ibadah mereka sedikit, maka mereka berkata, saya akan sholat sepanjang malam. Yang lain berkata, saya akan puasa terus-menerus tanpa berbuka, dan yang lain berkata, saya tidak akan menikah. Rasulullah kemudian bersabda, demi Allah, aku adalah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian. Jadi Rasulullah itu udah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa, tapi dia itu tetap sholat, dan Rasulullah itu tetap tidur gitu. Rasulullah berpuasa tapi juga berbuka gitu, dan Rasulullah juga menikah. Nah, siapa yang tidak menyukai sunahku maka dia bukan golonganku. Jadi Rasulullah itu ibadahnya yang paling seimbang gitu ya. Walaupun tentang paling tinggi kuantitas dan kualitasnya, tapi Rasulullah juga tetap paling seimbang. Lalu adalah yang keempat, paling suci hatinya gitu ya. Yang ini paling tinggi gitu ya. Tujuan utama syariat adalah hakikat ini ya. Diriwayatkan bahwa setelah peristiwa Taif, malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang dikatakan kaummu kepadamu dan bagaimana mereka menolakmu. Aku diutus untuk memerintah malaikat penjaga gunung agar menimpakan 2 gunung ini kepada mereka jika engkau mendaki. Namun Nabi menjawab, tidak, aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang Rasulullah itu jika andaikan mau gitu ya untuk mengajak suku Taif bisa aja gitu ya, tapi Rasulullah itu sangat suci hatinya, sangat penyayang, sehingga Rasulullah itu malah berdoakan agar dari mereka lahir keturunan yang soleh gitu ya, masya Allah gitu. Jadi secara sangat suci hatinya dibandingkan kalau nabi-nabi lain langsung mereka, walaupun nabi-nabi lain banyak sabarnya gitu sampai 20 tahun gitu ya mereka bersabar, tapi pada akhirnya mereka pun meminta azab untuk kaumnya gitu. Tapi Rasulullah itu tidak pernah meminta azab kepada kaumnya sampai beliau meninggal, karena sangat suci itu di hati Rasul. Nah, bahkan gitu ya dalam ilmu tasawuf terdapat juga hadis yang dinilai lemah dan palsu yang menyatakan bahwa tujuan penciptaan alam semesta adalah lahirnya Nur Muhammad di dunia. Nah, ini maksudnya banyak yang menilai lemah dan palsu gitu. Itu
Wahai Rasulullah, ceritakan kepada dalam Al-Muwahhib Al-Laduniyah karya Imam Al-Qottalani gitu ya, dan Syarah Al-Mawahib karya Az-Zurqani gitu ya, dinilai lemah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Albani karena tidak didukung oleh sanad yang sahih. Ada ini sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku hal pertama yang diciptakan Allah sebelum segala sesuatu. Nabi menjawab, wahai Jabir, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya nur nabimu dari cahayanya. Jadi yang pertama diciptakan adalah katanya Nabi Muhammad, cahaya nur Muhammad. Lalu dalam Al-Muwahhib Al-Laduniyah karya Imam Al-Qottalani disebut palsu oleh Ibnu Taimiyah dan Al-Albani karena tidak memiliki dasar kuat dalam data hadis yang dapat dipercaya. Rasulullah bersabda, seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Jadi Allah berkata, seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Jadi alasannya adalah untuk ada hadirnya Nabi Muhammad. Tapi walaupun ini dinilai palsu dan lemah, tapi pandangan bahwa Rasulullah itu sebagai manusia yang paling sempurna itu tidak gagal karena didukung oleh hadis-hadis sebelumnya. Alam semesta dan segala isinya disebutkan. Jadi pandangannya adalah kenapa tujuannya kalau diciptakan Nabi Muhammad itu, hadisnya Nabi Muhammad, kenapa harus disebutkan alam semesta itu, alam semesta juga gitu. Jadi alam semesta dan segala isinya diciptakan untuk menyongsong kelahiran fisik Nabi Muhammad SAW yang merupakan perantara bagi rahmat Allah kepada seluruh ciptaan. Jadi Rasulullah itu sebagai perantara kepada seluruh ciptaan. Nabi Muhammad berfungsi sebagai jembatan spiritual yang menghubungkan Allah dengan makhluknya, sekaligus menjadi sumber cahaya dan rahmat yang menerangi jalan menuju Allah. Nabi-nabi terdahulu sebagai pembawa cahaya mempersiapkan manusia menuju kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi sejarah sebelum Nabi Muhammad itu untuk mempersiapkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Lalu setelahnya itu sedangkan umat Nabi Muhammad sebagai penerima dan pengikut wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi setelahnya adalah sebagai umatnya ya. Jadi semuanya berpusat ke Nabi Muhammad. Yang terakhir adalah tujuan hidup manusia, tujuan kita diciptakan adalah untuk hadirnya menciptakan wakilnya gitu, Allah, dan menciptakan wakilnya Allah gitu dalam mengelola bumi atau jadi khalifah. Nah ini yang kebanyakan kita percayai bahwa kita maknai dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 gitu ya, bahwa kita tuh diciptakan sebagai khalifah. Tapi kenapa sih? Apa sih khalifah itu? Gitu? Jadi sebaik-baik manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Karena kita tadi sebaik-baik manusia itu adalah Nabi Muhammad. Maka ya sudah sepatutnya kita berlomba agar bisa mendekati posisi beliau gitu. Jadi ibadah kita gitu ya, kita hadirnya kita adalah untuk berlomba mendekati posisi Nabi Muhammad SAW juga gitu ya. Dan Quran surah Al-Baqarah ayat 148 gitu, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Jadi mereka yang bisa mendekati posisi Nabi, maka posisi mereka juga akan dekat dengan posisi Nabi gitu ya. Jadi ini kemarinnya gitu ya. Saat kita bisa mendekati posisi Nabi dalam amal kita, maka kita akan posisinya juga akan dekat dengan Nabi. Jadi, nah sedangkan di surga itu kan ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Dia ada kisah di mana ada perbedaan nikmat antara orang yang di tingkatan atas sama bawah itu hanya dibedakan oleh satu zikir. Nah, ada suatu kisah di mana parfum yang di atas itu turun ke bawah gitu, dan ternyata yang di bawah itu menciumnya dan mencium harum yang luar biasa gitu, melebihi yang pernah dia cium gitu. Dan itu perbedaannya gitu, satu tingkatan yang hanya berbeda satu zikir aja dibedakan dengan nikmat yang sangat jauh gitu. Dan bayangkan Rasulullah itu di surga Firdaus paling utama, paling tengah, paling dekat dengan Allah, pasti nikmatnya paling tinggi gitu. Nah, pada dasarnya gitu ya, manusia ini juga sebenarnya emang diciptakan memiliki hasad, iri dan dengki terhadap dimiliki orang lain gitu ya. Tapi ini tidak diperbolehkan gitu ya. Dalam surah An-Nisa ayat 32, dan janganlah kamu iri hati hasad terhadap apa yang dikurniakan Allah pada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian lain. Nah,
Hadis riwayat Abu Dawud, "Innalillahi kamu berbuat daripada hasad karena hasad itu makan segala amal kebajikan, bagaikan api memakan kayu bakar." Jadi pada dasarnya hasad ini walaupun manusia memiliki kecenderungan hasad, jadi dengki, tapi kita dilarang itu nggak boleh gitu ya. Hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat atau kelebihan dari orang lain. Iri adalah menginginkan memiliki nikmat atau kelebihan yang sama dengan orang lain, sedangkan dengki adalah tidak senang terhadap nikmat atau kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Tapi gitu ya, kalau kita hasad iri dengkinya karena kenikmatan dalam kenikmatan akhirat, maka itu harus gitu ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim gitu ya, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada iri kecuali dalam dua hal. Seorang laki-laki yang diberi harta oleh Allah lalu ia menafkahkannya gitu ya, di jalan yang benar, dan seorang laki-laki yang diberi hikmah gitu ya, diberi hikmah oleh Allah lalu ia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi hasad iri dan tidak beribadah itu malah harus, kita berlomba-lomba itu harus gitu. Ingatlah dengan kisah irinya Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar. Jadi kisah di mana Rasulullah itu memerintahkan untuk berinfak gitu ya. Umar itu membawa setengah harta, kemudian tiba-tiba Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Jadi ini Umar itu kemudian iri gitu, berkata bahwa ia tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam hal kebaikan. Ini luar biasa. Mereka sabar itu sangat lomba-lomba. Sedangkan kita juga tidak mungkin bisa menyaingi Umar gitu ya, karena kita akan selalu kalah gitu, amal kita itu akan selalu kalah dari para sahabat gitu. Hadis riwayat Bukhari nomor 3673 gitu, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas besar gunung Uhud, maka ia tidak akan menyamai satu mud atau bahkan setengah mud dari salah seorang di antara mereka, maksudnya sahabat gitu. Jadi sahabat itu saling berlomba-lomba juga, dan kita juga kalau kita berlomba-lomba itu sangat sulit kita untuk bahkan mustahil kita bisa mengalahkan amalnya sahabat gitu, apalagi Umar gitu ya. Tapi kenapa sih mereka para sahabat itu memiliki amal yang berlimpah? Karena gini, karena banyaknya amalan yang dilakukan oleh para sahabat bukan berdasarkan perhitungan amalan biasa gitu. Karena jika begitu seharusnya akan ada manusia lain yang berhasil menyusul. Kalau kita umurnya sama, amalnya sama sahabat, harusnya kan kita amalnya juga lebih tinggi, bisa menyamai ya. Tapi nggak bisa, kenapa? Karena ada suatu sistem pahala yang disebut dengan amal jariah. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1631, jika Rasulullah bersabda, jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu manfaat, dan doa anak yang soleh. Juga hadis riwayat Bazar dalam Kashful Asad juga sama gitu ya, tentang amal jariah. Ibnu Daqiq Al-Eid menyebutkan salah satu amal jariah para sahabat yang masih terus mengalir hingga sekarang adalah ilmu yang manfaat. Jadi kalau andai kan ada seorang di kolong langit ini, maksudnya di dunia ini gitu ya, melakukan kebaikan, maka akan ada sahabat Nabi yang tetap mendapatkan pahalanya. Ini berlaku hingga kiamat, karena sahabatlah yang melewatkan hadis menunjukkan kepada orang-orang setelah mereka tentang cara sholat Nabi, cara zakat haji, dan amal kebaikan lainnya. Jadi sahabat Nabi yang menjadi gerbang kebaikan-kebaikan, dan mereka terus yang akan mendapatkan pahala dari setiap orang yang melakukan kebaikan. Itulah yang membuat mereka kaya gitu amalnya gitu. Dari dalam hadis sebelumnya disebutkan mengenai 3 kriteria amalan yang terus mengalir pada para pemiliknya telah meninggal, yaitu sedekah jariah, ilmu manfaat, dan anak yang soleh. Kita bahas pertama sedekah jariah gitu ya. Sedekah jariah ini gitu ya, seperti membangun infrastruktur atau teknologi yang mendatangkan kebaikan bagi hamba-hamba Allah. Pemilik pahala sedekah jariah ini adalah mereka yang telah dititipkan harta dan kekuasaannya, sehingga dia gunakan harta dan kekuasaannya untuk mendapatkan pahala sedekah jariah, seperti mendukung pembangunan infrastruktur, pembuatan lapangan pekerjaan, pembuatan struktur sistem dan kemajuan teknologi yang membangun kehidupan hamba-hamba Allah. Salah satu kisah sahabat yang terkenal dengan amal jariah ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu gitu ya. Jadi Utsman itu waktu dulu pernah beli sumur rumah gitu ya. Dan sampai sekarang masih mengalir. Sumurnya punya juga kebun, dan sekarang sampai memiliki hotel gitu, Hotel Utsman. Ada rekening banknya juga masih ada sampai sekarang. Terus pembangunan Masjid Nabawi juga lebaran Masjid Nabawi juga dipelopori oleh Utsman radhiyallahu anhu. Jadi sangat besar gitu ya amal jariahnya Utsman. Umar juga sama juga. Umar yang kemudian banyak sekali melakukan pembebasan terhadap Jazirah Arab dan Islam, dan kemudian banyak membawa
pembangunan di Jazirah Arab dengan Islamnya. Nah ini ya kisah sumur Romah. Lalu kedua adalah ilmu yang bermanfaat gitu ya. Ilmu yang bermanfaat ini berarti menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Mereka inilah yang kemudian mau mengambil peran dan menjadi kewajibannya untuk menyampaikan suatu ilmu baik secara lisan maupun tulisan, baik secara tersirat maupun tersirat, baik berupa perbuatan maupun harta yang kita sebut dengan dakwah. Jadi ya ini ilmu manfaat ini adalah saat kita berdakwah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat kita. Jadi saat orang gitu orang mengamalkan ilmu kita gitu ya, kita akan mendapatkan amalnya. Nah, dan perintah dakwah ini sangat banyak ya dalam Al-Quran gitu ya. Perintah dakwah ini. Nah, bahkan gitu ada kisah orang yang berdakwah dalam suatu kaum, terus ada 3 nabi yang datang. Tiga nabi ini akhirnya gagal gitu ya mendakwahkan kaum itu gitu ya. Mereka kemudian pergi gitu. Tiba-tiba ada satu orang di kaum itu menyadarkan mereka, berkata bahwa kenapa kalian tuh nggak beriman gitu. Mereka tuh benar gitu. Dan dia tuh orang ini tuh mendakwahkan kepada kaumnya. Nah orang ini tuh kemudian dikeroyok lah sama para kaum ini gitu ya, diinjak-injak sampai perutnya katanya keluar gitu. Kemudian akhirnya dia langsung masuk surga gitu, langsung masuk ke surga. Lalu kemudian dia tuh ingin lagi, saking takjubnya gitu, dia tuh ingin lagi kembali dihidupkan gitu, karena dia itu ingin mendakwahkan kaumnya lagi agar kaumnya itu bisa masuk surga gitu. Yang ketiga adalah amal jariah doa anak yang soleh. Ini adalah suatu kemuliaan bagi setiap orang yang telah berhasil mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Pencapaian ini juga tidak lepas dari bagaimana ia telah berusaha menjadi orang tua yang baik dan memilih pasangan juga orang-orang sekitarnya yang sama-sama dapat mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini adalah kisahnya adalah, nah ini kan ada perintah-perintahnya bahwa kita harus menjaga keluarga kita dari api neraka, gitu, menjaga ilmu mereka dan sebagainya. Terus ada kisah di mana ada seorang anak gitu ya, yang saat orang tuanya meninggal ini dia menitipkan anaknya kepada sahabat-sahabatnya yang soleh. Nah ini menjadi soleh. Kemudian suatu hari dia itu mendoakan orang yang tersisa gitu di kuburannya. Setelah di kuburannya, setelah itu dia mendoakan orang yang dikubur itu, kemudian sisanya hilang. Kalau waktu dulu mah masih sering muncul gitu ya, maksudnya dalam riwayat itu dikatakan bahwa sisaan itu sampai kelihatan di kuburannya. Nah kemudian dia tuh kembali gitu, kemudian dia itu bertanya tentang kuburan ayahnya. Nah kemudian ternyata ayahnya juga selama ini tuh tersiksa di kuburannya gitu. Kemudian anak ini mendoakan orang tuanya dan kuburannya itu berhenti aja menyiksa ayahnya gitu. Nah jadi di sini itu bisa kita dapat pelajaran bahwa seorang anak yang bahkan tidak kita didik aja, kita hanya titipkan kepada orang lain untuk belajar agama, andaikan dia mendoakan kita itu bisa tetap mendapatkan amalnya dia gitu, mendapatkan pengampunan gitu, dari doanya anak soleh ini gitu. Luar biasa. Nah ini kalau kita pikirkan gitu ya, untuk kita bisa mendekati Rasulullah adalah untuk mendapatkan amal sebanyak-banyaknya. Dan untuk mendapatkan amal sebanyak-banyaknya ini adalah dengan beramal jariah. Amal jariah ini bisa sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Tapi kalau kita pikir-pikir, kenapa amal jariah ini kan karena mengajarkan pahala yang terus menerus dari pemilik amal jariah adalah karena kebaikan dari amal tersebut masih dapat dirasakan oleh para penghuni bumi setelah orang tersebut meninggal. Jadi kenapa sih amal jariah itu terus mengalir? Karena kebaikannya itu masih terus dirasakan gitu ya saat orang itu telah meninggal. Artinya apa sih? Sedekah jariahnya, infrastruktur dan sebagainya itu masih bisa dirasakan, ilmunya juga masih bisa dirasakan setelah orang meninggal, dan anaknya juga masih ada gitu, masih. Jadi dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 26, apa yang memberi manfaat kepada manusia maka ia tetap hidup. Sedekah jariah menjadi amal jariah karena dari amal tersebut banyak hamba Allah yang terbantu kehidupannya oleh warisan yang
yang telah orang-orang tersebut tinggalkan. Ilmu yang manfaat tersebut menjadi amal jariah karena banyak hamba Allah selanjutnya yang mengamalkan amal karena ilmu yang telah dilaksanakan melalui milik ilmu tersebut, dan anak keturunan yang soleh menjadi amal jariah karena darinya ada hamba Allah yang taat melakukan kebaikan bagi orang tuanya. Jadi kalau kita ingat-ingat dengan amanah Allah untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, gitu, dan soal Al-Qur'an 30 semuanya undang menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Lalu dalam surat Al-An'am ayat 165, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa di bumi, dan dalam surat Al-Anbiya 107, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad menjadikan untuk menjadi khalifah bagi seluruh alam. Jadi khalifah ini gitu ya. Khalifah itu kan kalau diartikan gitu ya sebagai wali, sebagai pengganti. Manusia sebagai menjadi khalifah di bumi itu memiliki banyak makna. Namun bisa dikatakan manusia akan menjadi wakil Allah di muka bumi gitu ya, untuk mewakili Allah menguasai apa yang ada di bumi dalam beribadah kepadanya, sehingga wakil Allah ini akan membawa rahmat kepada seluruh alam, rahmatan alamin dengan amanat yang dibawanya ini. Jadi sedekah jariahnya ini adalah infrastruktur. Saat dia mengelola bumi ini, dia akan gunakan untuk hamba-hamba Allah ini beribadah. Ilmu yang bermanfaat ini akan memudahkan hamba-hamba Allah ini beribadah. Jadi keturunan soleh ini yang akan menjadi hamba-hamba Allah pada generasi ini. Nah ini jadi orang yang melakukan amal jariah adalah orang yang melaksanakan fungsinya sebagai khalifah. Fungsi manusia sebagai khalifah adalah untuk menjadi rahmat yang membuat peradaban hamba-hamba Allah di bumi. Dalam maksud mengapa Allah ciptakan manusia memiliki nafsu, gitu, namun dibarengi akal. Jadi kenapa sih manusia itu diberikan nafsu dan diberikan akal? Karena adanya nafsu membuat manusia berusaha mendapatkan apa yang ia butuhkan dan ia inginkan. Jadi adanya nafsu ini bermanfaat sekali karena ia akan membuat kita terus bergerak. Ya seperti malaikat yang hanya mengikuti perintah, dan akal berfungsi untuk mengarahkan nafsu itu menjadi sesuatu yang baik. Jadi beda dengan malaikat yang harus diperintah. Kalau manusia itu homo faber gitu ya, manusia yang membuat sesuatu. Jadi tanpa perintah pun mereka membuat sesuatu, dan manusia ini bisa membuat sesuatu yang bermanfaat untuk hamba Allah. Dalam bentuk peradaban maka akan diperlukan infrastruktur dan teknologi yang memudahkan urusan hamba-hamba Allah di bumi, dan yang bermanfaat untuk mengarahkan hamba-hamba Allah tersebut dalam menjalankan urusan agama dan dunianya, dan regenerasi hamba-hamba Allah tersebut selanjutnya. Itulah fungsi khalifah sebagai rahmatan lil alamin di bumi, maka pantaslah sebagai pemilik amal jariah pahala mereka masih terus mengalir, karena fungsi mereka sebagai khalifah dan rahmatan lil alamin masih ada. Mereka telah memanfaatkan waktu dan fisik terbatas selama di dunia secara maksimal. Jadi orang yang telah menjadi khalifah, mereka memanfaatkan meraih amal jariah sebanyak-banyaknya, dan mereka terus mengalir bagi mereka. Nah inilah motivasi tertinggi ya teman-teman. Motivasi kalau kita ditanya apakah motivasi terbaik di hidup adalah meraih amal jariah sebanyak-banyaknya. Karena dari situ nanti kita akan dapat amal, kita bisa mendekati Rasulullah, kita bisa meraih surga. Di surga kita nanti akan hidup menjadi homo ibadah, manusia yang sebebas-bebas, yang sesuai dengan tujuan manusia pertama kali diciptakan, yaitu hidup di surga dan bernikmat-nikmat. Kan kita benar-benar harus memanfaatkan umur ini ya. Karena memang Rasulullah SAW sabda juga bahwa umatku antara 60 hingga 70 tahun. Jadi kalau lebih itu bonus gitu. Nah, jadi kalau kita sebelumnya yang dikejar adalah kenikmatan dunia yang terbatas dengan fisik dan waktu yang tak tahu ujungnya, maka kini yang dikejar adalah waktu tanpa ujung juga, namun untuk meraih kenikmatan yang terbatas fisik dan waktu. Jadi kalau sebelumnya di pertemuan kemarin kita bertemu dengan hedonisme dengan Abraham Maslow tentang kebutuhan manusia. Jadi kalau kita urutkan gitu ya, bahwa kalau kita sudah menjadi orientasinya menjadi khalifah di bumi, maka fisiologis kita adalah untuk meraih kekayaan dan kekuasaan untuk membuat ladang sedekah jariah. Masa amannya udah ini ya, kita bersifat tawakal. Kasih sayangnya adalah kasih sayang membuat kasih sayang ini berkeluarga gitu, membuat keluarga sama Allah yang menghasilkan keturunan yang soleh dan soleha, anak-anak keturunan yang soleh ini. Lalu harga dirinya, harga ini apa sih? Rasa ingin dianggap ini adalah untuk menjadikan kita mencari perhatian itu untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Jadi kita ingin jadi famous, terkenal, itu tujuannya untuk bisa menyampaikan ilmu kita sehingga banyak yang mendapatkan manfaat. Aktualisasinya diri ini
kita bisa pilih gitu ya, sesuai peran dan passion kita. Caranya berbeda-beda gitu. Sehingga itulah jawaban ya kalau dalam suatu riwayat gitu ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menjadikan dunia berada di bawah kakinya. Karena kalau orang sudah termotivasi seperti ini, maka dunia itu pasti akan mengejarnya gitu. Dunianya dapat, akhiratnya juga dapat, akhirnya dapat, juga dapat. Nah, sebaik-baik amal jariah adalah Rasulullah ya, gitu ya. Nah, alasan begitu besarnya amal jariah adalah karena firman beliau kepada umatnya. Jadi kenapa sih Rasulullah itu selalu termotivasi untuk menghasilkan amal jariah, ya, menjadi khalifah? Karena Rasulullah itu benar-benar ingin mengingat gitu, selalu mengingat umatnya dan ingin selalu mewariskan sesuatu untuk umatnya gitu. Namun hadis riwayat Ad-Darimi atau Tabarani gitu dan Al-Hakim, saat kembali dari kunjungan Nabi, saat kembali dari satu kunjungan Nabi tiba-tiba menangis. Terus sahabat bertanya, apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Dia berkata, aku rindu saudara-saudaraku. Jadi Rasulullah tiba-tiba menangis karena tiba-tiba teringat kita gitu ya. Mereka berkata, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah SAW? Dia berkata, tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang akan datang setelah aku dan mereka percaya kepada aku tanpa melihatku. Jadi Rasulullah itu selalu tiba-tiba ingat kita dan ingin sekali kita bisa selamat. Jadi Rasulullah itu mengingatkan kita itu yang Rasulullah SAW lakukan. Itulah yang membuat kita ini menjadi manusia paling dikenang, karena dia selalu memikirkan apa yang bisa ia wariskan, apa yang bisa membuat umatnya selamat seluruhnya. Dan itulah yang kemudian diikuti oleh generasi selanjutnya sehingga mereka berjuang meninggalkan suatu kebaikan untuk umat selanjutnya. Jadi Rasulullah mengingat kita sehingga kita kini banyak umat Islam yang mengingat Rasulullah karena banyak sekali sumbangsih Rasulullah pada hidup kita. Seperti contohnya kemudian diikuti oleh para sahabat gitu ya, seperti para Khulafaur Rasyidin gitu ya, Abu Bakar gitu ya, Abu Muhammad bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang mewarisi juga gitu ya dari hasil perjuangannya kita. Para sahabat juga gitu, Abu Hurairah bin Jarrah menuliskan wilayah Syam dan Palestina, Zaid bin Sabit pernah melakukan membukukan Al-Quran pada zaman Abu Bakar dan Utsman, Abdullah bin Mas'ud soal fikih dan tafsir Al-Quran, Abdullah bin Rabah pertama kali mengumandangkan azan. Para ulama salaf, para imam fuqaha dan para muhaditsin gitu ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Jarir At-Tabarani, Ibnu Taimiyah, Al-Bukhari gitu ya, An-Nawawi, semuanya gitu mewariskan ilmu yang bermanfaat hingga sekarang karena mereka memikirkan umat gitu. Lalu ilmuwan muslim juga gitu ya, seperti Ibnu Sina, bapak kedokteran gitu ya, Al-Khwarizmi, ahli matematika, Jabir bin Hayyan gitu, ahli kimia, pemirsa astronomi, Al-Batani, ahli astronomi, terkenal menteri, Ibnu Firnas, penerbangan, Al-Dinawari gitu, ahli botani, zoologi, dan masih banyak lainnya gitu. Mereka memikirkan apa yang bisa mereka sumbangkan untuk umat ini. Jadi kalau orang sudah berpikir tentang apa yang mereka bisa wariskan, apa yang bisa mereka jadikan amal jariah, mereka benar-benar akan sampai sekarang itu peran mereka sebagai khalifah itu masih terus berjalan. Ini dan para kepada mereka terus mengalir. Betapa banyak yang terus mengalir untuk mereka dari amal jariah yang telah mereka tinggalkan tersebut, karena membuat kehidupan ini menjadi lebih baik. Nah, bahkan jangankan muslim gitu ya, mereka yang non muslim ketika mereka memiliki keinginan untuk membuat dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang, membuat mereka kini menjadi tokoh-tokoh yang populer dan dikenal gitu. Walaupun sayangnya pencapaian mereka hanya membuat mereka terkenal di dunia saja, tidak di langit gitu. Seperti Thomas Alva Edison gitu ya, ingin sekali rumah-rumah ada cahaya lampunya gitu ya, terang gitu di malam hari. Alexander Graham Bell ingin orang-orang itu bisa berkomunikasi gitu ya. Nikola Tesla gitu ya, ingin sekali listrik itu gratis, makin efektif, makin gratis gitu ya. Henry Ford gitu ya, ingin sekali orang itu bisa bertransportasi atau membawa barang-barang dengan mudah. Tim Berners-Lee gitu ya, ingin orang itu bisa terhubung gitu ya dengan komputer gitu. Steve Jobs gitu ya, ingin sekali setiap rumah itu memiliki komputer gitu di rumahnya. Mark Zuckerberg gitu ya, ingin sekali orang semakin bisa bersosialisasi dengan adanya internet. Nah ini ya motivasi terbaik itu adalah saat kita memikirkan umat
umat selanjutnya kita, apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Nah, jadi lalu dimanakah kita gitu? Akankah kita meninggalkan dunia ini dengan amal jariah yang luar biasa menjadi alasan Allah membalas kita dengan tempat terbaik di surga kelak menjadi seorang yang tidak hanya dikenal di bumi tapi juga di langit? Ataukah kita sia-siakan kesempatan tersebut dan diambil oleh orang muslim yang tidak mendapatkan balasan di langit? Jadi soalnya kita sejak kenutuhan Islam gitu ya, kemudian alif Islam, umat Islam banyak sekali disalib untuk menyumbangkan karyanya untuk masa depan oleh orang-orang selain Islam. Jadi jangan kita biarkan kesempatan ini terlewat. Peristiwa terbaru ini sungguhnya Allah menyukai permasalahan yang tinggi-tinggi dan Allah tidak menyukai yang remeh-remeh, menyukai hal-hal yang rendah. Nah, kalau kita ini setelahnya adalah tentang esensialisme Islam adalah bahwa Allah menciptakan manusia dan alam semesta ini karena energi kasih sayangnya. Jadi semuanya ini yang tadi setelah kita bahas dari awal kenapa Allah menciptakan semuanya itu karena Allah menyayangi kita. Allah punya energi kasih sayang yang tak terbatas. Dalam Quran Surat Al-Araf ayat 157, rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi kalau itu awalnya emang menciptakan segala sesuatu itu sesuai kehendaknya, sebenarnya Allah itu bebas gitu ya menciptakan segala sesuatu, tapi Allah itu dalam segala sesuatunya itu pasti sempurna, pasti ada esensinya, dan itu untuk dan kemudian itu ciptaannya itu untuk ya tunjukkan ilmu dan kebesaran Allah. Dan kemudian itu tuh harus ada yang berzikir, harus ada yang mengingat, itulah ibadah kita untuk beribadah. Tapi Allah juga menciptakan sesuatu gitu ya, menciptakan dunia ini sebagai dunia ujian, dan dunia yang sempurna itu adalah dunia surga. Dan manusia itu sebenarnya sejatinya adalah pada awalnya diciptakan untuk hidup berlimpah-limpah di surga. Nah, tapi siapa yang boleh hidup di surga? Pasti harus ada ujian. Nah, ibadah ini adalah sebagai ujian. Jadi bentuk ujian ini adalah bentuk kebijaksanaan dan keadilan Allah sehingga yang tidak bisa masuk surga dia akan masuk neraka, yang masuk neraka tidak dapat kesempatan seharusnya bisa masuk surga. Nah, ibadah juga adalah rahmat dari Allah. Jadi ibadah itu sebenarnya suatu yang kenikmatan yang tidak akan bisa kita rasakan juga di surga. Jadi ibadah itu kenikmatan. Allah juga ingin kita mendapatkan nikmat dari ibadah, karena di surga itu nggak ada lagi hal-hal yang memberatkan kita. Jadi kita harus merasakan nikmat ibadah itu di dunia. Lalu puncak ibadah itu adalah kehadiran Nur Muhammad. Jadi alasan Allah juga menciptakan alam semesta itu adalah hadirnya manusia sejati yang paling sempurna, itu adalah Nabi Muhammad, yang dimana dialah yang ibadahnya paling sempurna, dan kita harus berlomba-lomba mendekatinya. Nah, kita harus kita menjadi khalifah, dimana khalifah ini adalah orang yang adalah menjadi wakil Allah, mengolah apa yang ada di bumi ini untuk dipakai untuk beribadah, amal jariah, harta, gitu, ilmu, dan keturunan soleh-soleha. Yang kemudian dari situ itu akan menjadi motivasi kita, kita untuk beramal sebanyak-banyaknya sehingga mendekatkan kita dengan posisi terbaik gitu. Nah, itu esensialisme Islam. Nah, bersambung. Ada pertanyaan kah? Banyak sekali ya, insyaallah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja. Bagaimana, Hadi? Ada ya? Mungkin kita cukupkan saja karena udah 1,5 jam juga. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Doa kepada majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.